kamu orang kampung. Saya suka banget sama kamu. Kamu baik, ganteng. Maksud ibu? Kamu suka nggak sama saya? Bu Karina naksir sama aku. Apa iya? Majikan sama supir harus kayak gitu turun dari mobil. Gandeng-gandengan segala lagi. Apaan sih yang suka nonton dari si Marni? Nonton. Kamu tuh nggak pantas jadi suami Marni. Kamu tuh pantasnya jadi suami aku. Terkadang luka yang paling dalam bukannya datang dari orang asing, tetapi justru dari orang yang memberikan kita pekerjaan, yang kita hormati dan layani dengan sepenuh hati. Dialah yang mampu menusuk kita dari belakang. Bayangkan, setelah semua pengorbanan, pengabdian, dan kepercayaan, namun justru dibalas dengan pengkhianatan. Mimpi yang telah susah payah dirajut berubah menjadi mimpi buruk yang menyakitkan. Akankah keadilan berpihak kepadanya? Ataukah ia harus kehilangan segalanya? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang wanita tangguh bernama Mbak Marni. Ia berhasil melewati kehancuran setelah pengkhianatan oleh orang terdekatnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Marni. Mbak Marni, apa kabar Mbak? Baik, Mbak. Silakan duduk Mbak. Sehat Mbak Marni? Sehat, Mbak. Terima kasih loh Mbak Marni sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya. Udah siap Mbak Marni? Siap, Mbak. Silahkan. Saya adalah seorang pekerja ART di rumah Pak Adrian, seorang pengusaha. Istrinya bernama Ibu Karina. Rumahnya besar dan mewah, tapi sepi. Karena Pak Adrian sering keluar negeri. Hampir setiap minggu beliau keluar negeri untuk urusan bisnis. Dan istrinya, Bu Karina? Sama aja, Mbak. Dia itu seorang sosialita. Sering pergi sama teman-temannya. Jadi di rumah itu cuman ada saya berdua sama anak mereka, Salsa. Salsa masih kecil? Masih, Mbak. Dan masih sangat perlu perhatian. Tapi sayangnya, orang tuanya hampir nggak pernah ada di rumah. Jadi, saya yang ngurus Salsa. Mulai dari main, makan, tidur, semua saya yang ngurus. Sampai akhirnya ada masalah dengan supir keluarga mereka. Kenapa Mbak Marni? Apa yang terjadi? Ada masalah apa sama supirnya? Supir keluarga itu dipecat sama Bu Karina. Marni! Mami, pakein aku sepatu dong. Aduh sayang, Mami itu kan buru-buru. Kamu tunggu Bik Marni aja ya. Marni! Marni! Di mana sih kamu? Kamu dari mana aja sih? Saya dari depan, Bu, habis beli sayur. Tony mana? Saya dari tadi udah siap, tapi Tonynya nggak ada. Saya belum lihat, Bu. Sepertinya dia belum datang. Tony belum datang. Dia terlambat datang kerja. Bu Karina marah besar. Halo Tony, kamu di mana? Kamu nggak usah datang lagi ke rumah saya. Mulai saat ini, kamu saya pecat. Baru aja jadi sopir, tapi udah belagu. Bu, saya bantu pesen taksi aja ya, Bu. Nggak usah, saya bisa nyetir sendiri. Maaf, Bu. Suami saya baru di PHK dari perkebunan. Kebetulan dia juga supir, Bu. Gimana kalau suami saya aja yang gantiin Tony? Supir perkebunan. Mobil saya itu mobil mewah. Kamu pikir mobil saya mobil pick up? Tapi dia biasa bawa mobil besar kok, Bu. Dan orangnya juga hati-hati. Bilang aja kalau kalian berdua itu mau tinggal di tempat aku yang mewah ini kan? Tapi boleh juga. Ya udah, kamu telepon suami kamu sekarang. Kalau dia cocok, saya terima. Baik, Bu. Saya telepon. Jadi, akhirnya saya menawarkan suami saya untuk bekerja dengan Bu Karina. Suaminya Mbak Marni supir juga? Kebetulan iya, Mbak. Dan sangat kebetulan sekali. Suami saya juga baru dipecat dari tempat kerjanya di perkebunan. Tapi ternyata saya salah besar. Ini
awal malapetaka dari kehidupan saya. Mas Anton, Marni, aku tuh kangen banget sama kamu, Mar. aku juga kangen banget Mas sama kamu. Semoga kamu diterima ya kerja di sini. Amin. Aku capek, Mar, jauh dari kamu. Soalnya aku tuh kangen banget sama kamu, Mar. Kamu nih bisa aja. Itu Bu Karina. Ibu, Bu, kenalin ini suami saya Mas Anton. Dia yang mau ngelamar kerja jadi supir pribadi Ibu. Kamu udah siap kerja? iya, Bu. Saya sangat berterima kasih kalau Ibu telah memilih saya untuk kerja di rumah ini. 1 minggu ini kamu saya tes. Kalau saya cocok, kamu boleh bekerja di saya. Tapi kalau tidak, kamu saya pecat langsung ya. Siap, Bu. Saya akan bukti sama Ibu kalau Ibu nggak salah milih. Mas Anton akhirnya diterima bekerja sebagai supir oleh Bu Karina, Mbak. Alhamdulillah ya Mas. Meskipun harus dites dulu, tapi kamu nggak ditolak. Yaudah, Bismillah. ayo masuk Mas. Pokoknya, mulai hari ini, Tony udah nggak bekerja lagi di rumah ini, Mas. Kamu pasti capek. Capek banget. Yuk kita ke kamar aja yuk. Yuk. Oh iya, Papi kapan pulangnya? Oh, minggu depan. Oke deh, Papi. Bye-bye. Saya senang banget, Mbak, bisa kerja bareng sama suami saya. Apalagi Salsa. Salsa juga sangat senang dan nyaman dengan suami saya. Jadi sepertinya semua berjalan dengan lancar ya. Awalnya memang lancar, Mbak. Tapi ternyata nggak semudah itu. Loh, memangnya ada apa Mbak? Hari pertama itu adalah uji coba untuk Mas Anton, Mbak. Sebenarnya waktu itu saya cemas mikirin suami. Tapi selain itu, ada hal lain juga yang saya pikirkan. Ada apa Mbak? Saya cemburu dengan Bu Karina. Cemburu? Dengan bos kamu? Memangnya cemburu kenapa Mbak Marni? Mas, kamu hati-hati ya nyetirnya. Bu Karina tuh susah tahu dideketin. Kamu jangan cari masalah sama dia. Iya, kamu jangan khawatir, sayang. Bu Karina cantik banget. Biasanya Bu Karina nggak pernah pakai baju kayak gitu. Nggak pernah pakai rok mini kayak begitu, Mbak. Anton, kamu udah siap? Siap, Bu. Nih, aku ke sekolah bareng Mami kan? Sayang, kamu sekolahnya diantar Mbak Marni ya? Kok supir Mami ganteng banget? Nah, Salsa bisa aja. Ya udah sayang, Mami berangkat duluan ya. Oke, bye Mi. Dadah. Marni, kamu jaga Salsa dan jaga rumah. Ya Bu. Kamu baru kali ini ya jadi supir pribadi? Iya, Bu Karina. Kamu gak usah tegang gitu dong, Anton. Aku kan gak gigit. Iya, Bu. Mas Anton cerita ke saya kalau dia tegang banget waktu itu. Dia benar-benar dites dan diperhatikan sama Bu Karina. Tapi ternyata pandangan Bu Karina beda dari yang saya bayangkan.
Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena ada sel otot. Kok kamu berhenti sayang belajarnya? Aku kangen Mami. Mami kok belum pulang sih, Bi? Sabar ya, Mami lagi sibuk banyak acara. Mending kamu belajar dulu. Pasti bentar lagi Mami pulang. Oke, Bi. Kira-kira Mas Anton diterima nggak ya jadi supir? Tuh Mami pulang. Mami! Kan lama banget sih. Macet sayang. Nih, Mami beliin oleh-oleh buat kamu, buat tanda perminta maafan Mami sama kamu. Bu, ini barang-barang yang saya mau taruh di mana, Bu? Itu saya beliin buat kamu. Ini buat saya, Bu. Iya. Besok kamu pakai ya. Kamu kan ganteng. Masa ganteng-ganteng ini pakainya culun? Ayo sayang, kita buka bonekanya di kamar yuk. Oke, Mi. Mas, Bu Karina jarang tahu beliin baju kayak gitu. Kamu bisa ngakuin apa sama dia? Aku juga nggak tahu, sayang. Namanya dibeliin ya, aku terima aja. Sejak hari itu, saya tuh semakin ngerasa ada yang janggal sama Bu Karina loh, Mbak. Maksudnya janggal seperti apa Mbak Marni? Ya biasanya dia itu kan orangnya sinis dan galak gitu ya, Mbak. Tapi kalau sama suami saya tuh dia bisa ramah banget. Kelihatannya akrab banget begitu loh, Mbak. Gini Mbak, apa mungkin suami Mbak tuh juga orangnya sangat ramah? Jadi Bu Karina juga bersikap ramah pada suami Mbak. Ya mungkin bisa jadi sih ya, Mbak. Tapi aneh aja ngelihatnya. Karena perlakuannya tuh beda banget dengan supir yang sebelumnya, Mbak. Beda banget, Mbak. Bikin kok jadi haus deh. Minum dulu, haus. Anton. Maaf, Bu, permisi. Ternyata kamu suka ya Anton. Lihat saya pakai baju ini. Mas, kok muka kamu kayak ketakutan gitu? Ya. Nggak apa-apa, aku. Nggak apa-apa. Kita tidur yuk. Takutnya kita kebangun siang yang ada Ibu Karina marah. Yuk. Sejak hari itu, sikap majikan saya ke suami saya semakin berubah, Mbak. Makin berubah gimana maksudnya Mbak? Apa sudah tidak ramah lagi? Atau jangan-jangan makin ramah? Malah semakin ramah, Mbak. Dan mereka juga kelihatan makin akrab gitu loh, Mbak. Apa mungkin terjadi sesuatu antara suami Mbak dan majikan Mbak pada malam itu? Itu juga yang saya pikirin, Mbak. Karena Bu Karina tuh semakin aneh gelagatnya. Saya dibikin jauh sama suami saya, Mbak. Dibikin jauh maksudnya gimana Mbak Marni? Ya saya nggak boleh deket-deket sama suami saya lagi. Dan juga saat suami saya nggak ada jadwal kerja bersama Bu Karina, diada-adain aja jadwal kerjanya begitu loh, Mbak. Mas, kamu selain bakwan, lauknya mau aku masakin apa lagi? Apa aja boleh, sayang. Selagi kamu yang masak, pasti masakan kamu tuh enak. Kamu bisa aja gombalnya. Apapun yang kamu butuh, pasti semua makannya enak. Karena kamu tuh pintar masak. Kamu nih.
Enak banget ya kalian. Kalian pikir ini rumah kalian? Maaf Bu, Mas Anton cuma bantuin saya bersih-bersih aja. Suami kamu di sini itu bukan buat bantuin kamu, tapi buat jadi supir saya. Kamu juga Anton. Kamu ngapain bantuin Marni? Bukannya kamu siap-siap? Saya pikir hari ini nggak ada jadwal, Bu. Mau ada jadwal atau tidaknya? Yang tahunya saya, kamu harus standby. Siapin mobil. Siap, Bu. Mobil sudah siap, Bu. Kok kamu gugup gitu sih ngomongnya? Kamu takut ya saya marah lagi? Tenang, Ton. Aku nggak marah lagi kok sama kamu. Oh iya, ini aku kasih parfum buat kamu. Ambil. Coba, kamu buka. Bu, gak usah repot-repot, Bu. Saya jadi nggak enak. Soalnya kemarin Ibu sudah beliin saya baju, Bu. Udah nggak apa-apa, itu sengaja aku beliin buat kamu kok. Gimana wanginya? Enak nggak? Enak. Wanginya seger. Kamu suka? Suka, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Anton. Yaudah, kita berangkat yuk. Bu Karina kok tiba-tiba baik sama Mas Anton di belakang aku? Ada yang gak beres nih.